Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pedagogik untuk PPG dan ini merupakan bagian pertama. Nah, seperti video-video saya sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama di sini soalnya terdiri dari 7 soal, di mana untuk 7 soalnya ini pedagogiknya itu terkait dia dengan teori belajar. Dan tentunya mari kita berdiskusi ketika nanti teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Dan sekarang kita mulai dari nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1, penerapan teori belajar Barner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali yang A, membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. Yang B di sini memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. Yang C, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Yang D di sini mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya, di mana untuk uraian singkatnya di sini Barner menganggap bahwa belajar itu meliputi 3 proses kognitif. Nah, jadi untuk Barner ini memang lebih mengarahnya ke bagian kognitif. Jadi di sini ada 3 proses kognitif yang dipaparkan, yaitu yang pertama adalah memperoleh informasi baru, kemudian transformasi pengetahuan, dan di sini menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Nah, di sini juga ada beberapa langkah-langkah pembelajaran menurut Barner. Di sini menentukan tujuan pembelajaran. Berikutnya di sini adalah melakukan identifikasi karakteristik siswa, itu mulai dari kemampuan awal, kemudian minat, kemudian ada gaya belajar, dan terus atau ada beberapa lainnya. Di sini juga ada memilih materi pelajaran. Berikutnya di sini juga menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh ke generalisasi. Nah, di sini ada beberapa penerapan teori belajar Barnard. Di sini yang pertama adalah sajikan contoh dan non-contoh dari konsep-konsep yang Anda ajarkan. Nah, ini maksudnya di sini adalah tahap-tahapan yang kita lakukan ketika kita menggunakan teori belajar Barnard ya. Yang kedua di sini adalah bantu siswa untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Yang ketiga, berikan kesempatan siswa untuk menarik kesimpulan dari jawabannya. Yang keempat adalah berikan penjelasan yang lebih terperinci sehubung dengan kesimpulan siswa. Yang kelima adalah berikan pertanyaan untuk mengecek apakah pemahaman siswa tentang materi yang diberikan telah sesuai. Dan di sini penerapan teori belajar Barnard ini kadang-kala kita juga menerapkannya di sekolah atau di peserta didik kita, tapi kadang kita nih tidak menyadari bahwa hal yang kita terapkan adalah terkait dia dengan teori belajar dari Barnard. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan yang A adalah belajar bermakna, yang B adalah belajar sendiri, yang C adalah belajar verbal, yang D adalah belajar menghafal. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu belajar menghafal. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya dari setiap option. Nah, kita mulai dari pembelajaran bermakna, di mana untuk pembelajaran bermakna ini merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif meliputi fakta-fakta, kemudian ada konsep-konsep dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Berikutnya di sini ada pembelajaran verbal, yaitu verbal learning adalah semua situasi belajar yang menghendaki si pembelajar memberikan respon terhadap materi verbal seperti kata atau memberikan respon yang bersifat verbal. Nah, di sini ada juga belajar menghafal, di mana untuk belajar menghafal ini telah masuk dalam ingatan tentang pelajaran atau dapat mengucapkan di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan-catatan lain. Nah, di sini untuk belajar sendiri tentunya di sini terkait dia dengan bagaimana gaya belajar kita masing-masing, dan tentunya ketika kita memahami tentang gaya belajar kita, ya kita harus menggunakan konsep-konsep gaya belajar yang terkait dia dengan tipe gaya belajar kita itu sendiri ya. Jadi belajar sendiri ini juga cenderung harus mengarah ke bagaimana gaya belajar kita sendiri, dan tentunya ketika kita menerapkan gaya belajar kita itu insya Allah nih pembelajaran mudah sekali masuk.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, dari pernyataan di bawah ini, manakah yang menunjukkan kelebihan pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran dilihat dari peran guru? Nah, di sini yang A adalah Bu Siska hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. Yang B adalah Pak Hadi harus memberikan ceramah di depan kelas sepanjang proses pembelajaran. Yang C adalah pada saat mengajar, Pak Budi harus menjelaskan materi secara terus-menerus. Yang D adalah Bu Amalia menganggap bahwa kemampuan siswanya adalah sama. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Bu Siska hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. Nah, kalau kita lihat optionnya ini tidak ada yang terlalu mirip-mirip, jadi ini secara otomatis lah kita bilang ini insya Allah ini teman-teman langsung bisa menjawab jawaban yang tepat. Nah, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya, jadi perlu kita memahami nih tentang konstruktivisme atau teori belajar dari konstruktivisme ini. Nah, di sini menurut Carly dan Margareta ini teori belajar konstruktivisme ini adalah sebuah proses belajar diawali dengan adanya konflik kognitif sehingga akhirnya pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa lewat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya ya. Berikutnya di sini ini ada beberapa terkait dia dengan pembelajaran nilai dari peran guru di sini melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Berikutnya di sini adalah menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Berikutnya di sini adalah melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Berikutnya di sini adalah menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Berikutnya di sini adalah melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Nah, tentunya di sini untuk konstruktivisme ini lebih menekankan kepada si pembelajar untuk bisa meningkatkan kreativitas. Tentunya di sini dengan ada beberapa bimbingan dari guru juga. Jadi di sini untuk konstruktivisme ini lebih mengarah ke bagian kognitif atau pengetahuan dari siswa tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 nih, aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Artinya mendapatkan perhatian dari peserta didik diperlukan alat bantu. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Teori ini tergolong aliran. Yang A ini adalah behaviorisme, yang B adalah humanistik, yang C adalah sibernetik, yang D adalah konstruktivisme. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu sibernetik. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi, teori belajar sibernetik ini adalah teori belajar yang menganggap bahwa komputasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengolah data, membuat database, presentasi, dan alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu alat untuk memancing dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik untuk menciptakan dan membangun pengetahuan baru peserta didik. Nah, di sini berarti dapat disimpulkan bahwa sebetulnya teori belajar sibernetik ini merupakan teori yang menganalogikan mekanisme kerja berpikir manusia seperti mekanisme mesin elektronik atau komputer, seperti berpikir komputasional. Nah, jadi di sini kalau kita lihat nih dari pengertian dari teori belajar sibernetik ini yang dikatakan oleh Tobroni ini memang benar ya. Jadi kesimpulannya ini diibaratkan adalah kerja berpikir manusia itu seperti mekanisme mesin, yaitu mulai dari mengolah data, kemudian membuat database-nya, kemudian bisa mempresentasikan dan tentunya bisa berkomunikasi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini, anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pembelajaran. Yang A ini adalah perhatian dan motivasi, yang B adalah keaktifan, yang C adalah keterlibatan langsung, yang D adalah pengulangan. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu keterlibatan langsung. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Di sini prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, kemudian landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Nah, di sini untuk prinsip-prinsip pembelajaran itu ada 7. Yang pertama di sini ada perhatian dan motivasi. Yang kedua di sini ada keaktifan. Yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau pengalaman. Yang keempat adalah pengulangan, yang kelima adalah tantangan, yang keenam adalah balikan dan penguatan, yang ketujuh adalah perbedaan individu. Oke, di sini kita bahas tentang pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar. Maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Nah, jadi di sini ketika kita mengajarkan siswa, guru juga langsung terlibat mengajarkan siswa, dan ketika peserta didik menerima apa yang kita ajarkan, itu juga harus diterima oleh peserta didik tersebut. Jadi tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi mereka yang mengalami, mereka yang melakukan, dan mereka yang melakukan kegiatan. Jadi ini yang diberikan penjelasan terkait dengan keterlibatan langsung. Nah, ini keterlibatan langsung ini dua versi, bisa dari guru dan bisa dari siswa. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, menurut Barner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari yang A adalah iconic, yang B adalah konflik, yang C adalah intuitif, yang D adalah simbolik, dan yang E adalah enaktif. Nah, untuk soal nomor 6 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu iconic. Nah, jadi di sini untuk kajian Barner ini menekankan perkembangan kognitif. Nah, ini pernah saya jelaskan di soal nomor 1. Kemudian ia menekankan cara-cara manusia berinteraksi dalam alam sekitar dan menggambarkan pengetahuan secara mendalam. Menurut Barner, ini perkembangan kognitif juga melalui 3 tahap yang ditentukan cara melihat lingkungan, yaitu enaktif, kemudian iconic, dan ada simbolik. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan juga bahwa perkembangan kognitif dari kajian Barner atau menurut Barner ini ada 3 ya. Jadi ada enaktifnya, ada ikonik, dan ini simbolik. Jadi ini ketiganya ini perlu diperhatikan. Kemudian setiap tahapnya ini ada rank usianya. Misalnya ini kayak enaktif itu 0 sampai 2 tahun, kemudian ikoniknya itu 2 sampai 4 tahun, dan simboliknya ini 5 sampai 7 tahun. Nah, di sini kita lihat nih uraiannya. Tahap enaktifnya itu mulai dari 0 sampai 2 tahun. Ini seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, yaitu misalnya melalui gigitan, kemudian ada sentuhan, kemudian ada pegangan, dan sebagainya. Di sini untuk tahap ikonik ini 2 sampai 4 tahun. Ini seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan, tampil, dan perbandingan atau komparasi. Nah, sedangkan untuk tahap simbolik ini 5 sampai 7 tahun ini seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Komunikasi dilakukannya dengan menggunakan banyak sistem simbol. Semakin matang seseorang dalam proses pemikirannya, semakin dominan sistem simbolnya. Meskipun begitu, tidak berarti ia tidak lagi sistem enaktif dan ikonik. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bukti masih diperlukannya sistem enaktif dan ikonik dalam proses belajar. Nah, jadi di sini penggunaan media dalam kegiatan ini maksudnya adalah tentu setiap rank usia anak ini kan ada yang modelnya cepat paham dan ada yang lambat pemahamannya. Nah, untuk untuk mensentarakan yang ini atau supaya yang belum paham bisa paham, ya tentu kita menggunakan media untuk pembelajaran lebih untuk memudahkan siswa tersebut untuk paham. Jadi makanya di sini untuk tahap simbolik ini tidak menafikan tentang enaktif dan ikonik. Jadi karena ada kalanya kita menggunakan di ring usia bagian ini.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah yang A adalah membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, yang B menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka ke ekspresikan gagasannya. Yang C adalah memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Yang D di sini memberikan penjelasan pengetahuan baru. Yang E adalah memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Oke, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Sekarang kita lihat uraian singkatnya. Nah, di sini uraian singkatnya adalah teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 7-nya ini tentu yang E-nya ini memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Jadi di sini ketika menata lingkungan belajar ini bisa dikatakan sebagai stimulus kita. Kalau penataan lingkungan belajarnya itu baik, misalnya banyak gambar atau banyak simbol-simbol atau di mejanya tertata dengan rapi, bersih segala macam. Jadi setidaknya ini bisa menjadi stimulus dan tentunya ketika kita memberikan stimulus semacam itu tentu nanti kita berharap respon anak juga akan semakin baik. Nah, makanya di sini kadang kalau guru SD itu biasanya menggunakan beberapa teknik yang digunakan untuk merespon. Jadi stimulusnya itu bisa beragam yang kita gunakan. Intinya adalah perilaku anak itu menjadi lebih baik, kemudian pengetahuan anak juga semakin lebih baik. Oke, terima kasih sudah menonton video bagian satunya ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.